sempat menangis atas perjuangan anak-anak sekalian, dan ini merupakan membangkitkan daripada kenangan-kenangan kita kepada Datuk Tuan Guru Mansur Hambali, yang sejak dulunya kita mengenal kisah perjuangan beliau dari Tuan Guru Hairi, dari Tuan Guru Turmuzi, dan putra daripada Tuan Guru Hairi sendiri, Ustaz Amin. Masya Allah, luar biasa. Untuk itulah mungkin malam ini kita mencoba mengulang kembali kisah-kisah beliau, dan mudah-mudahan bagaimana daripada kisah Datuk Saleh Hambali ini akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa siapa beliau sebenarnya, dan bagaimana kiprah di kencah dakwah Islamiyah di bumi Lombok ini, dan bagaimana karomah beliau yang ini diceritakan langsung oleh pelaku daripada sejarah-sejarah itu, pelaku daripada orang-orang yang diberikan amanah oleh Datuk Tuan Guru Mansur Hambali. Bapak-bapak dan saudara sekalian, Tuan Guru Mansur Hambali merupakan seorang tokoh, dan beliau lahir 1896 dari seorang ayah yang bernama Hambali dan ibu yaitu Siti Fatimah. Dan beliau sebelum lahir, 6 bulan sebelum lahir, beliau ditinggal oleh bapaknya, dan setelah lahir 6 bulan beliau ditinggal oleh ibunya. Dan ini sangat luar biasa, dan beliau kadang sangat memprihatinkan. Maka diambilkan oleh Pak Rajab. Pak Rajab ini seorang ibu yang namanya Pak Haji Abdullah, Pak Haji Abdullah suaminya Pak Haji Abdullah, seorang miskin. Tapi saya mendapatkan cerita dari Umi bahwa ketika itu Ibu Rajab ini hanya menjual panganan-panganan bebetok untuk menyambung hidup beliau. Tapi entah bagaimana, setelah beliau mengambil Saleh Hambali ini sebagai putra angkat beliau, saya mendapatkan cerita dari mana ada beberapa orang dari Lombok Tengah yang katanya itu membawakan padi itu waktu dulu itu masih pakai cakal, dan kalau tidak salah itu sekitar hampir 40 atau 50 cakal dibawakan dan diserahkan kepada Ibu Rajab ini. Dia tidak tahu siapa orang itu, dan saya coba lacak dari ke Lombok Tengah, tidak ada orang seperti itu. Dan katanya sampai sekian tahun tidak ada yang datang lagi untuk mengambil hasil daripada penjualan padi itu, dan diserahkan. Dan menurut keterangan dari kemudian itu tidak tahu, dan coba dilacak di Lombok Tengah di mana orang itu, tidak ada. Sampai sekarang tidak ketemu siapa orang itu. Allahu Akbar. Nah, sejak itulah mulai Pak Rajab ini mulai bangkit ekonominya, dan sampai waktu Datuk atau Dr. Saleh Hambali disunat itu Pak Rajab sudah menjadi orang yang kaya raya, sehingga waktu bersunat songkoknya saja dibuatkan dari emas waktu itu, saking kayanya. Dari mana rezekinya, kan orang yang memberikan beras itu padi itu tidak pernah jumpa, tidak pernah ketemu, dan itu terus meningkat, dan beliau dengan tekun, dan memang sejak kecil sudah ada bibit-bibit untuk menjadi seorang yang besar dan saleh.
Dan sejak itu beliau belajar ngaji di Guru Sumbawa. Dan kenapa dibilang Guru Sumbawa? Mereka sebenarnya tinggal di Legantut sebenarnya, tapi pindah ke Sumbawa, makanya disebut Guru Sumbawa. Dan beliau belajar ngaji di sana tajwidnya. Dan setelah itu pindah ke, sampai sekarang masih ada ya hubungan ke Sumbawa, ada ya, Sumbawa dan Liwang ya, tapi ada katanya masih sampai sekarang. Saya pernah ke Liwang dulu, memang ada berjumpa dari keturunan Guru Sumbawa itu, pernah datang ke rumah bawa kitab-kitab, buku-buku tentang tulisan-tulisan. Saya juga lupa siapa namanya orang itu. Sore-sore dia datang dan itu keturunan daripada Guru Sumbawa dan ada hubungannya dengan Datuk Saleh Hambali. Dan setelah itu beliau juga belajar di Melayu, di Tuan Guru Melayu, beliau juga sempat belajar di sana. Beliau juga sempat belajar di Tuan Guru Faisal Beceruk yang keluarganya sekarang adalah Abdul Hamid Faisal. Beliau juga belajar di sana dan sampai sekitar umur 12 tahun beliau dibawalah oleh Pak Murajab ini untuk berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sampai di sana Pak Murajab meninggal dunia dan Tuan Guru Saleh Hambali menetap di sana. Sampai menetap di sana beliau belajar mengaji dari banyak guru-guru yang ada di Mekah itu. Dan alhamdulillah, tetapi terjadi peristiwa peperangan antara yang sekarang raja sekarang dengan Salim Hussein yang keturunan Rasulullah itu. Terjadi peperangan antara yang sekarang Wahabi itu, akhirnya banyak daripada golongan-golongan ulama ahli sunnah waktu itu dihabisi, sehingga Datuk Saleh Hambali kembali lagi ke Lombok. Nah, saat itulah, mohon maaf, di Bengkal, di mana-mana di Lombok ini dulu tentang ajaran Islam masih diliputi oleh bau animisme, masih bau banyak terjadi di mana-mana, masih ada orang-orang yang minum-minum, orang yang berkonceng dan sebagainya. Nah, di sanalah Datuk Saleh Hambali mulai terjun untuk sedikit-sedikit. Yang pertama menjadi murid beliau yaitu Landra. Siapa namanya asli? Tuan Guru Zainuddin Taliban. Itu adalah murid pertama daripada Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali. Dia itu belajar ini apa takutnya? Ya, pembutuhannya Tuan Guru Zainuddin. Nah, ketika beliau, saya diceritakan ketika beliau di sini masih ada pamannya itu suka memelihara ayam, jago banyak sekali terjadi. Nah, bagaimana caranya Tuan Guru Saleh Hambali ini untuk menghilangkan daripada penggabungan ayam ini? Jadi setiap 2 hari atau 3 hari Datuk pergi ke pamannya. Paman lah, pingin sekali saya untuk mendapatkan makan ayam, katanya disembelihkan 1. 2 hari lagi disembelihkan 1, sampai habis ayam aduan itu, sampai habis baru dia sadar pamannya, Masya Allah, oh iya kena Saleh Hambali Saleh nih, adik suruh goceng karang bis apa namanya, bis mana penyuah apa ya kaduan lagi. Nah, begitulah cara dakwah Tuan Guru Saleh Hambali. Cara dakwah beliau itu dengan hal, tidak dengan kekerasan, tidak dengan frontal yang sekarang itu sedikit haram, sedikit. Nah, tapi Datuk Saleh Hambali tidak seperti itu. Sedikit demi sedikit merubah adat kebiasaan daripada masyarakat yang ada di Desa Bengkal ini, khusus ini dulu. Masyarakat yang ada di sini beliau membina dulu, sehingga setelah itu ini cerita dari kemudian bahwa sampai beberapa 1-2-3 tahun beliau itu masih saja terjadi seperti itu di Desa Bengkal ini. Makanya sudah mungkin merasa
agak kesulitan Tuan Guru Saleh Hambali, sehingga beliau sudah mulai banyak daripada murid-muridnya yang datang. Akhirnya beliau ke masjid, di sana beliau berzikir, berdoa dan sebagainya, sehingga tiba-tiba katanya dari barat muncul api yang sangat besar di atas desa Pengkel ini. Kalau itulah turun mungkin habis Pengkel ini semuanya. Tetapi ketika itu semua, begitu orang Pengkel itu melihat semuanya itu, semuanya lari menangis ke masjid semuanya. Semua nangis masjid, akhirnya berdoa dan hilanglah daripada api yang sangat besar itu. Nah, itu merupakan salah satu karamah daripada Tuan Guru Maulana Saleh Hambali. Nah, setelah itu berjalan beberapa waktu yang lama, sehingga mulailah ada pondok-pondok yang ada di desa Pengkel ini, seperti pondok Kamarul Huda yang ada di makam sekarang itu. Itulah sebabnya pondok Kamarul Huda yang ada di Balu itu disebutkan karena Tuan Guru Turmuzi itu tinggal di asrama Kamarul Huda. Jadi beliau membuat pondoknya dari Kamarul Huda. Najamul Huda, Tuan Guru Mihwan Wazi yang ada di Lembang, beliau tinggal di asrama Najamul Huda, makanya dibuatlah pondok pesantrennya namanya Najamul Huda di Lembang. Dan begitu juga yang lain-lain, sehingga ada pondok Mas Bagi. Kalau pondok Mas Bagi ini di depan SD, di depan SD itu di sana ada pondok Mas Bagi. Kalau untuk putrinya di dalamnya, di dalam semuanya ada di dalam, di sekitar beragam dari segala penjuru, dan mereka berinteraksi di sana, sehingga tempat panti asuhan sekarang ini di sana ada muallimat khusus untuk putri-putri, dan di sanalah baru di Darul Quran yang sebelah timur, yang sebelah barat itu Darul Hadis. Kenapa disebut Darul Quran? Sebab setiap malam Kemis atau malam Kemis selalu beliau menyampaikan pengajian Al-Quran, membaca Al-Quran dengan pakai semprong itu di Darul Quran. Kalau di Darul Hadis beliau menyampaikan hadis-hadis di sana dengan memakai, belum ada speaker dulu lah, pakai semprong itu beliau langsung membicarakan itu. Dan alhamdulillah, nah waktu demi waktu terus berjalan, sehingga beliau dilirik oleh para tetua, para sesepuh dari luar daerah, dari Jakarta. Mulailah mendatangkan daripada tokoh-tokoh itu waktu itu di Jakarta, sehingga tepatnya waktu itu untuk menampung daripada tokoh-tokoh itu ada yang minum 1 minggu, 2 minggu, dibuatkanlah rumah itu di majelis itu dulu. Di sana tempat penampungan, atau ada kiai-kiai yang datang dari Jawa tinggallah di asrama itu, tinggal di sana 1 minggu, 2 minggu. Dan Tuan Guru Saleh Hambali itu 24 jam tidak pernah putus daripada api untuk makanan. Siapa saja yang datang ke beliau pasti dikasih makan. Siapa saja dari mana saja, makanya dapurnya itu 24 jam memutar terus. Dari siapa saja yang tamu silakan makan dulu, baru dihadirkan. Nah itulah, dan orang-orang dari Jawa Timur, dari Jakarta ini datanglah mereka ke Tuan Guru Saleh Hambali. Dan beliau waktu itu begitu datang, beliau mengajak ke masing-masing desa. Di sanalah beliau sebagai doa, beliau sebagai dikumpulkan masyarakat di sana, barulah pidato atau diberikan pemahaman tentang organisasi Nahdlatul Ulama. Itulah sebabnya Nahdlatul Ulama berkembang dengan sangat besar karena kepemimpinan atau karisma daripada Tuan Guru Saleh Hambali. Memang sebelumnya NU sudah ada, tetapi tidak ada tokoh sentral yang membawa NU, sehingga NU hanya ada di kepengurusannya saja waktu itu. Termasuk salah satu kepengurusan Tapiziyah pada waktu itu, yaitu Muhammad Bakri, Tuan Muhammad Bakri yang ada di Skarbede
sekarang cucunya Ibu Watiah itu. Nah itulah, tetapi karena tidak ada tokoh sentral yang mengembangkan itu waktu itu, akhirnya melempem. Nah begitu Dr. Saleh Hambali dibuatkan menjadi Suriah Nahdlatul Ulama, maka kemana-mana beliau membawa salah satu pengurus Idam Khalif, nah terus Saifuddin Zuhri ini adalah Menteri Agama waktu tahun 1955. Beliau datang ke sini, Hamid Wijaya, itu semuanya datang hanya untuk bagaimana dia menyebarkan Nahdlatul Ulama di bumi Lombok ini. Nah, ketika terjadi peristiwa G30 SPKI, orang-orang betul dan banyak sekali sebagai algojo untuk mengganyang PKI. Nah, ya terjadi ketika itu terjadi, semua orang-orang betul dan anak-anak pondok itu dimasukkan dulu ke dalam ke Nado, diberikan minyak asma itu untuk disesat dan diadukan. Silahkan berangkat ke Mataram. Mataram waktu itu terjadi terjadi kampanye besar-besaran PKI, yaitu terjadi Yunen. Yunen itu pimpinan PKI Nusa Tenggara Barat. Nah, begitu di sini semua orang-orang ke sana untuk penggayangan PKI. Nah, tiba-tiba katanya Yunen itu tampil pidato. Begitu mau tampil pidato, nah orang-orang dari Bengkel, dari Skapd, dari semuanya, begitu Yunen naik pidato langsung dianukan sama batik, dia itu artinya langsung dibunuh di sana. Nah, di sana terjadi tembakan, tapi polisi tentara itu sudah memahami itu, terjadi tembakan besar-besaran, tetapi tembakannya ke atas saja. Semua karenanya tiarap di sana, semua tiarap untuk bagaimana bisa tidak terjadi. Yunen waktu itu di tempat juga mati dia waktu itu. Nah di sana, nah sehingga orang-orang banyak dari orang-orang Bengkal termasuk siapa namanya yang sebagai algojo daripada penggayangan PKI. Ya, Haji Saifuddin, terus ini yang Haji Rais, Haji Mukhtar, ya itu adalah orang-orang itulah. Nah sejak itu, nah orang-orang di luar desa Bengkal ini sangat ketakutan. Jangan-jangan mereka itu dianggap terlibat sebagai orang PKI. Nah oleh sebab itu waktu itu kalau ada lambang NU di sana aman berarti. Makanya waktu itu terjadi pembuatan lambang NU yang sangat besar-besaran di Bengkal, sehingga diambil, dipacak di desa di mana di kampung-kampung itu, sehingga mereka kalau sudah ada lambang NU di sana aman daripada PKI, dan sangat luar biasa waktu itu. Nah itulah, nah demi hari terjadilah peristiwa itu, dan sudah mulai berkembang daripada, dan sangat memang itu adalah takdir Allah. Tahun 1967 beliau meninggal dunia, dan anehnya pada waktu dia meninggal dunia ada tembok di, biasanya dulu kalau kita ke masjid tidak ada langsung tembok gerbangnya tidak langsung seperti sekarang. Gerbang ada tembok dulu, gerbang ada tembok. Begitu kita mau masuk tadi tertutup, ada yang di dalam. Begitu kita masuk di gerbang itu tembok dulu di sana, baru ada yang di sana, ada yang di sana. Nah ketika waktu itu kalau jenazah daripada almarhum Dr. Muhammad Saleh Hambali itu dan itu bukan dijalankan tangan yang jalan, melalui tangan-tangan aja. Jadi oper tangan sendiri, tangan sana, tangan saking banyaknya orang. Nah begitu sampai di masjid, tembok yang tebal itu jatuh, ambruk semuanya. Tapi Masya Allah luar biasa, tidak ada satu orang pun yang lecet, yang luka. Padahal tembok itu hampir 5 meter panjangnya.
5 meter panjangnya, dan itu jatuh semuanya. Padahal kalau secara akal orang yang berkerumun di bawah tembok itu banyak sekali, tetapi setelah dicari-cari tidak ada satupun orang yang kena oleh satu bata pun yang kena orang itu, tidak ada, langsung ambruk. Begitu kagetnya orang di sana itu sehingga digali semuanya, tidak ada apa-apa. Ternyata tidak ada manusia satupun korban di sana. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apa yang terjadi waktu itu. Dan nah itulah daripada kejadian-kejadian yang sudah. Nah, untuk karamah Tuan Guru Muhammad Shalih Al-Faris sangat terlalu banyak. Salah satu kisah nyata saya sendiri yang alami waktu itu, ada namanya Pak Johari di Dasar Agung. Beliau waktu itu tahun 2015 kalau tidak salah, beliau mau berangkat haji, dan waktu itu usia beliau hampir 90 tahun. Nah, beliau dulu adalah tukang masaknya Dato waktu itu. Beliau tukang masaknya Dato, dan kebetulan saya dapat kabar beliau akan berangkat haji. Saya sempat hadir di sana, dan ketika saya duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama beliau, Pak Johari ini, alhamdulillah mungkin saya sudah jadi haji waktu itu. Tuan Nabi Pak Bu, masih tidak ada dulu ada pohon buah? Karena saya kaget, pohon buah apa? Kok ada pohon buah? Oh iya, dulu waktu saya di sana sedang masa-masa, katanya langsung dipanggil oleh Dato waktu itu. Dipanggil sama Dato, Johari coba nilai, ada ikan kita kamu nane. Nah begitu Pak Johari ini datang masuk, dibuka bahwa dia diberikan pohon emas yang katanya seperti bonsai. Dan buahnya banyak sekali seperti jeruk nipis. Kalau kita putus kali itu luar biasa. Tentu niki pamudan la ilaha illallah. Wain kan seberat gak mati ini masih aja basir. Kan seberat gak mati ini aku sendiri kita. Mbi tahu nanti Allahu a'lam. Mungkin sudah kembali alamnya, saya tidak tahu. Jadi katanya seperti bonsai, kan bonsai ini, dan ada di sana seperti buahnya seperti jeruk, kok kayaknya seperti hidup gitu, tapi emas. Dan ini betul, aku sendiri buktikan. Ndek apa aja wahai kan ini nane, mungkin kali kedua 4-5 tahun yang mati aku masak ke aja Masya Allah. Ndek tahu nasi, ndek tahu, ndek tahu dan tujuh. Nah itulah. Dan ketika itu terjadi, dan saksi hidup Tuan Guru Munir ini Tuan Guru di Lea dan sangat terkenal beliau di Timur Tengah. Mungkin ketika terjadi sedang duduk-duduk, katanya beliau sedang duduk-duduk dan tiba-tiba diberikan Dato bilang siapkan kursi 9. Diberikan kursi 9, dikosongkan kursi itu. Nah, dikosongkan kursi itu, dan beliau waktu itu ke Mataram, dan kursi 9 tiba-tiba datanglah, entah tahu dari mana, 9 orang itu berjubah-jubah datang dan duduk di sana dan sholat. Dan dia berkomunikasi kekasih. Kalau kita sekarang pakai HP, kalau dulu tak HP mungkin apa barangkali dia pakai. Dato berkomunikasi dengan dia itu jarak jauh antara Mataram dan Berkel. Dan Tuan Guru Munir inilah yang mengetahui itu. Dan setelah selesai, oh ya saya sudah ngomong tadi sama Tuan Guru Saleh, dan salam saya akan pulang. Berangkatlah pulang yang 9 ini beriring-iringan sampai di masjid. Tiba-tiba ada 9 kuda yang datang dan naik orang ini dan langsung hilang terbang kemana. Nah,
pulang-pulangnya itu Tuan Guru Munir ini kayak orang seperti orang gila. Apa yang terjadi dan apa itu yang saya lihat? Sampai ke korban-korban dia satu hari 2 hari tidur aja seperti orang gila dia. Dari mana Dato tahu? Dipanggil lah Tuan Guru Munir, sini Munir. Nah, yang datang ke sini itu adalah para waliullah. Deman kejangkau pikiran mereka. Nih, ayo, ini selalu popok ini baru dia tersadar, Masya Allah, luar biasa. Baru mungkin kalau tidak begitu katanya, dan aku nih wali Dato dia anak. Dia bisa tahu. Ada yang bisa tahu kalau aku sendiri sama mengalami peristiwa saat terjadi. Nah itulah dia bagaimana sehingga kalau lamun kendek tuh tahu si Dato aku atau dengan dia. Padahal dia sedang di Mataram tapi pagi-pagi sudah dipanggil Munir. Dede pikiran itu, memang kejangkau pikiran kamu. Nih mah kita masuk ke kapal baru kaget dia bahwa itu, Masya Allah. Nah itulah yang terjadi peristiwa seperti itu. Dan ini langsung orang-orang yang sendiri. Tuan Guru Rasa, Tuan Guru Hairi Adnan, beliau juga langsung bercerita bahwa ketika Dato sekitar 3 atau 4 tahun akan meninggal dunia, minta izin beliau akan berangkat menimba ilmu ke Jombang. Pada tengah malam beliau berangkat dari Lembang. Sampai di tengah antara Bali dan Lombok mati kapalnya. Angin sangat besar, kapal terombang-ambing. Semua penduduk, semua orang isi kapal itu sudah menangis semuanya. Soalnya pasti sudah tidak akan tenggelam. Pasti sudah tidak tenggelam. Nah akhirnya bagaimana? Nah mungkin ingatlah pesan Dato Munir, Tuan Guru Hairi, lamun apa terjadi empoh baik tawasul ke aku, insyaallah ada pertolongan Allah. Betul, begitu dia ingat pesannya itu, dia menyendiri dan berdoa berzikir di sana, mohon kepada Allah dan ya Dato tolong kita yang ketika kesulitan. Nah begitu sekitar 10-5 menit, 10-5 sampai 10 menit tiba-tiba angin itu reda sepi. Nah terus tiba-tiba ada kapal sangat besar datang. Itu yang menggeret daripada kapalnya Tuan Guru Hairi ini sampai di Padang Bayi. Jadi kalau apa-apa terjadi langsung saja langsung bertawasul, dan beliau Dato atau ini turun kemudian mohonkan kepada Allah ada setiap selamat oleh kapal ini. Dari mana datang kapal yang sangat besar kapal itu langsung menggeret daripada Tuan Guru kapal Tuan Guru ini sampai di Padang Bayi dan selamatlah dia. Dan diceritakan putranya terus Tamim, kalau Tuan Guru Tamim ini Masya Allah, kalau sudah tahu mungkin kalau dia ada di sini 1 kali seminggu atau kapan saja malam-malam pasti dia ada ke makam. Pada suatu hari beliau memberangkatkan jamaah umroh yang sangat banyak. Nah tiba-tiba sampai di mau tengah sudah orang bergele, sudah orang ziarahan, sudah potong sapi, potong ya namanya di Lombok Tengah kan kalau umroh itu potong kambing apa. Tiba-tiba setelah selesai mau berangkat besoknya ditelepon tidak ada pemberangkatan untuk jamaah umroh. Akhirnya Tuan Tamim ini bingung, nangis di dalamnya. Nabi dibilang Tuan Hairi, lalu itu bakal tuh tawasul tuh Dato apapun keinginan lalu itu bakal tuh. Akhirnya dia pergi, dipanggil lah Ustaz Ramli ini, dia yang dari pagi sampai malam sampai berdoa segala macam sampai depan bahwa nah besok paginya sampai malam bisa besok paginya dari mana kok tiba-tiba telepon dari Jakarta khusus jamaahnya sih
dia saja yang berangkat. Ada beberapa jamaah yang lain tidak bisa berangkat, dan beliau bisa berangkat, dan alhamdulillah sampai sekarang jamaah umrohnya sangat luar biasa. Dia banyak sekali yang dia jadi itu, dan alhamdulillah kalau pasti dia Tamim ini suatu waktu dia ke Makkah, dan sudah lama niki dan datang niki apa namanya Nabi dan sudah malunya sangat luar biasa. Bapaknya juga malu, tak usah. Kalau bapaknya tenang, tak usah, tenang saja kita. Kamu berangkat saja ke Bengkal dan kamu laksanakan di sana, berdoa, berzikir dari pagi sampai malam, biar ditemani oleh saudara di sana. Besok paginya beliau ditelepon, ya sudah berangkat besok, berangkat sudah, dan alhamdulillah langsung dia berangkat di sana sampai dan kembali dengan selamat. Dan Tuan Guru Hairi ini mempunyai murid Tuan Guru Ma'arif. Tuan Guru Ma'arif yang ada di Darin. Beliau memang waktu kecil tidak pernah mondok, tetapi suatu waktu dia pulang pergi datang, dia mondok, dan dia datang mengaji, dan dia berbagi dan diceritakan sama Tuan Guru Hairi. Besok kalau terjadi apa-apa sesuatu, meminta saja pertolongan kepada Allah dan tawassul kepada Rasul. Betul. Ketika dia membawa jamaah haji 250 orang sampai di Mekah, begitu dia tahu badannya kram semuanya, tidak bisa jalan apa-apa. Dia sudah keringat dingin, terus ini semua sudah sakit, tidak bisa jalan. Dia berduduk. Ingat pesan daripada Tuan Guru Hairi. Akhirnya begitu tawasul. Begitu tawasul, langsung berdoa, langsung saat itu juga sembuh dia, dan langsung bisa membimbing jamaah hajinya dengan jamaah umrahnya dengan sebaik-baiknya. Nah ini gambaran-gambaran ini secara akal dari para pikiran kita itu sesuatu yang sulit, tapi kita harus bertanya kepada yang gaib. Dan ada beberapa kisah lagi. Ini paman saya di Dasar Agung, namanya Pak Muhammad, mungkin tahu ke Muhammad istilah itu. Bersamaan dia mondok dengan mamit yang ada di sini. Dia mondok di sini, dan terus dia cerita sama saya sendiri. Ketika beliau hari Jumat, dia sedang memijat danto waktu itu, dan pada waktu itu dia sedang memijat danto, tidak terasa sudah azan Jumat, sudah berkumandang, tetapi danto sedang tidur karena tapi tetap dia takut sekali untuk memberitahu bahwa hari ini Jumat, kita ke Jumatan. Sampai selesai orang Jumatan, dia tetap memijat. Terus dia bingung, kenapa kita ada Jumatan ini? Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang anak pondok datang ke tempatnya di rumah, tempatnya dia memeset itu. Assalamualaikum, niki datuk ketinggalan tunjang di sorban. Kan kaget dia. Saya yang pijat dari pagi sampai jam 11 sampai selesai Jumat, kok tiba-tiba ada yang bawa tongkat dan ada bawa sorban. Niki datuk ketinggalan, baru Pak Ustaz ini jadi imam niki siapa yang nggak kaget? Tapi 2 hari 2 malam saya nggak makan itu, nggak bisa tidur katanya. Saking kok bisa, apa ini yang terjadi dengan yang seperti ini? Saya mikir kok saya mau kasih tahu, malu nggak berani. Dia sedang tertidur katanya. Tiba-tiba ini saya saksikan sendiri, Allah jadi saksinya katanya. Karena itu agak ceceran sedikit, agak modern lah itu sedikit kan, beri percaya sama orang kita. Saya jadi saksi sendiri dan saya buktikan, saya bertanggung jawabkan kepada Allah. Ini katanya, Masya Allah. Kalau sudah bilang begitu, mereka tidak mau bilang apa. Nah akhirnya kalau Dato' Turmuzi sendiri, beliau jalan pakai mobil. Nah di sebuah desa di sana ada jembatan rapuh.
kayaknya tidak bisa lah dilalui oleh mobil, tidak bisa dilalui oleh mobil. Nah tiba-tiba ya mohon maaf dan burung dan bau berarti si mobil ini kalau gitu attack apa main pada Bismillah Allah Akbar apa mobil dikit masuk, nggak bisa jatuh, nggak apa-apa, nggak akan jatuh, nggak terus lolos ya, begitu artinya, luar biasa. Dan kalau Mami Murah sendiri katanya, saya dapat cerita dari Mami bahwa beliau itu pakai sedan, nah sampai kemarin masih sedannya itu yang suka mengantar Datuk ke mana-mana. Nah kebetulan ke Mas Bage, dan waktu itu kan jarang tempat-tempat bensin di mana-mana komisi. Nah sampai di Mas Bage sudah kosong, bulan kosong bensinnya itu. Bismillah wah, langkah sudah. Wah langkah lumayan, mati beda orang pertandingan ada waktu itu. Oke, nampak sudah nampak. Akhirnya jalan dia sampai di Bekal masih turun Datuk sampai ke Tiwa, begitu masih garasinya langsung blok habis bensinnya di sana. Nah ini karomah-karomah yang mungkin orang awam kalau secara akal pikiran tidak akan memungkinkan itu, tapi itu merupakan kelebihan daripada para waliullah dan sangat luar biasa. Dan ini menggambarkan bahwa kan banyak lagi karomah-karomah yang lain ya. Oh iya. Nah ini juga luar biasa, tahun 1990 ya, 90 kalau tidak salah, 20 Taqiyuddin ini anggota dewan waktu itu Presiden, dia berangkat muktamar muktamar PKB waktu itu di Jogja. Beliau naik pesawat Garuda dari sini sampai di atas Jogja itu mati mesin kapalnya, pesawatnya. Kalau secara secara akal pikir udah habis, sudah nggak akan apa-apa. Tapi begitu katanya langsung berdoa di sana dan tawasul kepada Nini, ya bagaimana Nini. Ingat saja dia pesan Tuan Guru Hairi merembingkan supaya dia panggil Datuk, ya Datuk. Betul. Kok tiba-tiba pesawatnya itu oleh kok sedikit-sedikit caranya, sedikit-sedikit tiba-tiba kok jatuhnya ke sungai. Enggak jatuh kalau ke darat itu mungkin dia berkeping-keping, tetapi kalau ke sungai kan. Nah, begitulah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Res. Ada. Nah itulah ini Bapak beliau dulu ini pemenang Pansar ya, iya Pak Yunus udah pemenang Pansar dan sangat disegani waktu itu. Nah itulah rekan-rekan semuanya, karena pembicara utama sudah datang. Apa ini acaranya? Makanya nanti ada penjelasannya dari panitia. Itu gambaran-gambaran supaya apa maksud saya menyampaikan ini adalah untuk sebagai pembelajaran bagi kita bahwa kita mempunyai mutiara yang ada di Mekah ini yang selama ini kita melupakan atau tidaklah melupakan, tapi hanya mengingat nama saja, tidak tahu secara detail apa sebenarnya dan bagaimana berurusan hamba ini. Dan beliau satu-satunya di Lombok yang bisa mencetuskan 17 macam kitab yang bisa ditulis oleh beliau. Sangat jarang orang-orang para tuan guru yang mungkin hanya bisa berceramah, tapi kalau beliau di samping berceramah juga dia bisa menulis 17 macam kitab, dan kitab-kitab itu semuanya dan sudah dinukilkan semua oleh Dr. Fadli. Pak Fadli, Dr. Fadli ini dari mungkin dia nanti ada pembicara selanjutnya, mungkin tahun malam Selasa. Beliau itu doktornya tentang datuk sampai profesornya juga tentang datuk. Jadi betul-betul dia mengahli 2 tahun di
dia mencari sumber-sumber daripada nah itulah sebabnya saya aspirasi kepada teman-teman generasi muda di sini, orang dari jauh, kalau kita yang di sini belum berbuat apa-apa, nah tapi alhamdulillah sudah ada dari teman-teman yang ada di sini yang sudah saya terharu waktu itu malam-malam saya menangis bahwa alhamdulillah ada generasi-generasi kita yang tumbuh untuk bisa setidak-tidaknya sebagai suatu teladan bagi kita semuanya. Inilah rekan-rekan semuanya bagaimana perkembangan atau jalan hidup daripada Dr. Muhammad Saleh Hambali, dan mudah-mudahan ini akan menjadi kenangan dan sudah dibukukan oleh adik Samsul Bahri ini yang beliau, dan alhamdulillah kami kebetulan dari Ibnu dulu mengajukan ke Pemda, karena saya tanya Samsul dan alhamdulillah sudah dicetakkan katanya, mungkin bulan Juli kita dijalankan sampai 500 sampai 1000 katanya anunya itu, dan mudah-mudahan ini akan menyebarkan lagi bagaimana paham-paham daripada Dr. Muhammad Saleh Hambali ini. Dan untuk itu saya tidak terlalu banyak untuk melanjutkan, dan saya akan selalu mendampingi nanti yang lain-lain untuk selalu kita melaksanakan. Terima kasih. Mungkin mohon maaf apabila ini banyak pelan sejarah yang mungkin ada hal-hal yang masih kurang saya sampaikan, tapi ya itu memang adalah kekurangan dia, dan mungkin kita akan lebih adukan lagi nanti, dan itulah gambaran singkat saja dulu. Dan ada beberapa masih banyak tawaran-tawaran beliau yang belum saya utarakan, dan itu untuk menambah kecintaan kita kepada daripada tokoh daripada khususnya di Desa Mekar ini. Untuk itu terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Haji Hari Susabri yang telah menyampaikan mengenai kisah dan kiprah Dato' Bengkel. Dan selanjutnya kami juga mohon kepada Bapak Haji Muslim mungkin untuk menambahkan atau berbagi tentang Dato' Bengkel kisah-kisahnya. Terutama Nike kalau bisa disinggung mengenai kedatangan Soekarno Nike, karena beberapa kalangan mulai meragukan mengenai fakta sejarah yang Nike. Mungkin kepada Mami Haji Muslim kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekedar sebagai tambahan aja dari apa yang sudah diuraikan oleh Bapak Pengurus kita, bahwa sejarah daripada pendirian Madrasah Darul Quran ini ada yang mungkin belum kita ingat, bahwa kepala daripada pendiri Yayasan Darul Quran ini yang diutus oleh Datuk kita dulu, yaitu beliau menceritakan yang sendiri langsung, yaitu Tuan Guru Haji Mustafa Kamal Kesini. Beliaulah yang menjadi kepala sekolah pertama yang merintis berdirinya Darul Quran ini, yang kebetulan pertama dulu katanya di sini di yang dulu pondok dengan Lombok Tengah. Nah di sana katanya. Dan ya awalnya pakai kelas-kelas itu. Jadi kepala sekolah pertama yang namanya Muallimin dulu yaitu Tuan Guru Haji Mustafa Kamal. Nah dilanjutkan setelah itu oleh Tuan Guru Haji Abdul Qadir Masbagi. Kebetulan Tuan Guru Abdul Qadir Masbagi ini pondoknya dulu di Pondok Masbagi, dan beliau dinikahkan di sini sama sama santriwati yang dari Masbagi oleh Tuan Tuan. Dan kebetulan dia begitu dinikahkan tinggal di rumah dia sendiri langsung. Beliau lah yang jadi melanjutkan kepala daripada Muallimin itu. Dan Tuan Guru Abdul Qadir Abdul Qadir Masbagi ini kalau tidak salah satu angkatan dengan almarhum bapaknya Pak Mahyun, ya Pak Haji Mahyun. Itu generasi beliau.
sama Tuan Guru Haji Asari sebagai, dan beliau juga dinikahkan di sini, yang Tuan Guru Hambali dinikahkan di sini juga. Nah, mungkin itu aja sebagai tambahan sejarah daripada berdirinya Pondok Pesantren Darul Quran ini, yang kepala sekolah pertamanya yaitu Tuan Guru Haji Kamal Mustafa Kamal Sesir. Mungkin itu aja sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan. Memang hanya sekarang saja ada polemik bahwa Soekarno itu hanya dikti, hanya diksi yang datang ke penggal itu, dan saksi hidup sangat terlalu banyak di sini tentang Dato, dan waktu itu katanya dari jembatan ini sampai ke sana itu semuanya dianukan buah-buahan berderet dari sini ke sana, dari sana, dan Dato waktu itu bersama-sama dengan anak yatim berdiri di Madrasah Darul Quran itu, dan alhamdulillah begitu tidak ada memang jadwal untuk ke Bengkel waktu itu, dan sehingga sebelum itu banyak orang yang bertaruh, nggak mungkin masa seorang presiden tanpa jadwal, tanpa apa-apa kok tiba-tiba akan singgah di Bengkel. Tapi kita tidak tahu bahwa mungkin sebelum itu, belum ada HP, ada kontak dulu dengan Presiden Soekarno, sehingga begitu pengawalnya sudah lolos, Soekarno berhenti dan berpidato di Madrasah Darul Quran itu, dan semua orang menjadi saksi hidup. Kalau ukuran umur 70 tahun masih tahu ya, gitu. Beli tahu? Masih kode? Ya, masih kecil, tapi yang banyak ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri sejarah. Memang ada polemik-polemik seperti itu yang terjadi. Saya dengar dari anak-anak ini saja, tapi dan yakinlah itu memang peristiwa dan terjadi, dan kita buktikan dengan saksi hidup. Itulah sebabnya saya komen di BC, kalau membuat data yang lengkap itu harus ada saksi hidup dan fakta yang bukan fiksi-fiksi saja yang kita dengar, dan kita bisa buktikan itu kalau memang ada nanti seminar yang diadakan oleh DC, kita akan siap hadir untuk membuktikan bahwa kita sudah memang siap untuk berdebat dengan mereka, untuk mengadu argumentasi mana yang titik nol NU, apakah Bengkel atau di Glogor. Nanti kita siap untuk bisa berhadapan dengan mereka. Itu saja mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita akan minta kesediaan